Baik, setelah data tersebut kita buka ya, dan teman-teman nanti bisa buka dan dapat dilihat ya. Jadi intinya ini merupakan data yang telah dikumpulkan, data primer berdasarkan kuesioner yang disebarkan. Nah, berbagai macam instrumen dan pertanyaan tentunya untuk mengetahui perilaku konsumen, kemudian juga demografinya dari umur, kemudian jenis kelamin dan semacamnya, untuk kita memahami ya perilaku konsumen dan berakhir kepada bagaimana keputusan pembelian di dalam situs website auto online tadi. Nah, data yang ada seperti yang teman-teman lihat di sini tadi ya, misalkan di sini adalah variabelnya gitu ya, how often gitu. Berarti dengan pertanyaan berapa sering gitu ya orang-orang melakukan pembelian di dalam internet. Nah, tentu kuesionernya dia menggunakan 5 skala Likert ya. Ya, 1 never, tidak pernah, 2 mungkin hampir pernah gitu ya, kemudian 3 kadang-kadang ya, kemudian 4 sering dan sangat sering yang untuk nomor 5-nya. Begitupun juga dengan variabel lain teman-teman ya, seperti LikeNet artinya I like using the internet dengan pertanyaan di dalam kuesionernya. Kemudian research dengan pernyataan di dalam kuesioner I use the internet to research purchase I make gitu ya. Jadi dia menggunakan internet untuk melakukan pembelian gitu dan seterusnya. Sehingga data yang telah diisi ya oleh sebanyak 1.400 ya teman-teman, kalau kita lihat data ini ada 1.400 responden yang telah mengisi ya, begitu banyak. Jadi kuesioner telah disebarkan oleh marketer melalui email tadi berdasarkan studi kasus sehingga didapatilah data tabulasi seperti ini yang berakhir kepada keputusan pembelian, melakukan pembelian atau tidak ya, deed buying gitu ya. Apakah Anda membeli sebuah mobil pada sebuah situs online auto online tadi gitu. Nah, ya dengan berbagai macam variabelnya. Nah, ini adalah kuesioner number atau enggak respondennya. Berapa responden? Tadi ada 1.400 dan semacamnya. Tentu berbagai macam skala juga yang digunakan. Ada skala 1 sampai 5, kemudian 1 sampai 5 ya semua, dan juga ada pertanyaan 2 yes atau no-nya gitu ya, kategori gitu pertanyaan. Nah, oke. Dari data ini, maka tentu apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita analisis data. Kalau berdasarkan studi kasus tersebut, maka untuk melihat gitu bagaimana keputusan pembelian ya seseorang di dalam sebuah situs websitenya auto online tersebut gitu. Nah, data ini kita ekspor ke dalam SPSS ya. Kita coba dengan menggunakan SPSS ya, analisis datanya. Jadi nanti berbagai macam tools tentu bisa kita gunakan, dan yang paling penting adalah saya sampaikan di sisi sebelumnya menyesuaikan ya data, menyesuaikan tools dengan data yang ada dan kebutuhan riset itu apa itu teman-teman. Nah, di sini kita ambil contoh dengan menggunakan SPSS. Nah, data di Excel tadi sudah kita ekspor ya, sudah kita import ke dalam SPSS softwarenya, dengan tentunya teman-teman sudah pernah juga belajar menyeting di variable view ya, visit ya, berarti labelnya adalah pernah gak ya dia berkunjung ke dalam situs website teman-teman, tidaknya selama 3 bulan terakhir ini. Nah, value-nya ada 2 jawaban ya, pernah yes atau enggak tidak gitu, dan seterusnya teman-teman di setting. Sehingga ketika di data view tampillah seperti ini ya teman-teman. Nah, baik, tadi pertama ketika kita bicara exploring data, maka kita bisa melihat ya, untuk melihat frekuensinya. Berapa orang yang menjawab pertanyaan dengan variabel itu gitu, untuk mengetahui secara deskriptif gitu. Atau juga dari hal itu bisa kita memastikan apakah data yang ada ya, yang terhadap kuesioner yang dijawab oleh responden itu ada yang missing, itu ada yang diisinya aneh-aneh, tidak sesuai dan semacamnya, bisa terlihat dari frekuensi. Caranya adalah teman-teman analyze, kemudian deskriptif statistik, frekuensi. Nah, di sini pilih mana saja yang teman-teman mau lihat gitu ya. Misalkan variabel apa namanya gender gitu kan, kita masukkan, kemudian di OK. Nah, di sini terlihat ya secara deskriptif, analisis deskriptif bahwa sebanyak 1.400 responden dengan jenis kelamin perempuan itu sebanyak 1.124 orang yang mengisi. Sementara terbalik ya, male
laki-lakinya ya, gendernya 1124, kemudian female-nya adalah 276 dengan total 1400. Jadi 80% diisi oleh pria gitu kan, 19%-nya kuesioner ini, riset ini diisi oleh wanita dengan total 1400, yang artinya kalau kita lihat di sini maka sudah bisa dipastikan variabel untuk mengetahui tingkat gender yang mengisi gitu ya, yang kemudian akan menghasilkan keputusan pengambilan keputusan, yaitu membeli sebuah mobil dalam sebuah situs, maka kita lihat tidak ada yang missing gitu. Artinya datanya clear gitu ya. Nah, itu adalah fungsi salah satunya untuk frekuensi. Kemudian untuk memastikan exploring data, yang kedua adalah kita lihat nilai rata-ratanya ya. Jadi bisa kita lihat untuk mendeskripsikan berapa sih rata-rata, misalkan gender laki-laki menjawab berapa sering dia membeli mobil di dalam situs auto online ya. Caranya adalah kita analyze, kemudian masuk ke compare means ya, kemudian klik means-nya atau rata-rata. Nah, di sini teman-teman masukkan dependen ya. Dependennya itu misalkan kita ingin melihat berapa sering sih orang-orang melakukan gitu ya, melihat membuat keputusan pembelian di dalam sebuah situs online, auto online tadi. Nah, kemudian kita ingin melihat ya yang dipengaruhi oleh misalkan gendernya ya. Gender tadi ada dua ya, pria ataupun wanita. Nah, oke, secara sederhana kita klik oke saja, nanti keluar nilai rata-ratanya. Pertama kita pastikan nih ya dengan variabel berapa sering sih kamu melakukan pembelian melalui internet gitu kan. Nah, ternyata ada 1400, ini 100% dan tidak ada yang missing, tidak ada yang error gitu ya. Nah, kemudian dari sini bisa terlihat teman-teman ya, dari segi male atau pria ya, rata-rata menjawab kuesioner berapa sering Anda melakukan pembelian melalui internet, maka dijawablah rata-rata sebesar 2,97 ya, dengan responden 1124 untuk pria. Nah, kemudian kalau untuk female-nya bisa terlihat bahwa ada 2,22 rata-ratanya ya. Artinya apa sih 2,97, 2,22? Nah, karena pertanyaan ini ya dibangun dengan skala Likert ya untuk mengetahui how often tadi ya, variabel nomor 3 ini, maka tentu kita lihat tadi ada kelima skala ya Likert-nya ya, yang never, almost never, occasionally, often, dan very often gitu. Nah, karena ada kelima ini kemudian tadi didapati sebesar 2,27, maka teman-teman bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa 2,27 itu dia berada di rentang 1,9 sampai dengan 2,6, yang artinya dia tidak gitu ya, dia tidak apa tadi nomor 2. Nomor 2 ini artinya almost never ya, hampir tidak pernah gitu ya. Nah, ataupun teman-teman juga bisa cari lagi ya indikator untuk menentukan tadi selain tabel Sugiono ini gitu ya, maka teman-teman bisa menentukan lagi gitu ya. Nah, nanti bisa dicari kategori rentang skalanya. Kemudian dari situ ataupun ya teman-teman nanti boleh coba gitu ya berbagai macam untuk melihat nilai rata-rata. Misalkan ini teman-teman mau apa namanya banyak gitu ya. Misalkan ini dimasukkan ke dependent list untuk mengetahui ya dari gender itu bisa terlihat berapa gitu ya. Kalau nilai ini adalah untuk deskripsi saja gitu. Berapa yang jawabnya, apakah ada yang hilang atau tidak gitu kan. Nah, tadi kita masukkan beberapa variabel ya. Tadi yang pertama how often, berapa sering, kemudian kita coba I use the internet to research purchase I make gitu ya, menggunakan internet untuk melakukan riset gitu sebelum keputusan pembelian. Kemudian I think purchasing item from the internet is safe. Dia merasa bahwa membeli barang tersebut di dalam internet itu aman melalui internet gitu. Kemudian variabel yang selanjutnya, internet is a good tools ya to use when researching an automobile purchase. Jadi internet memang salah satu tools yang sangat bagus untuk menggunakan, kita digunakan sebagai sebuah riset ya sebelum melakukan keputusan pembelian di auto online tadi gitu. Nah, yang paling penting adalah kita menginterpretasikan tadi nilai min ya untuk male ya, pria, ketika variabel how often
ya berapa sering, maka dijawab rata-rata 2,97 ya, yang kalau kita artikan bahwa dia berada di netral ya, berarti kadang-kadang jawaban daripada responden tersebut gitu. Kemudian kita lihat lagi, kalau yang untuk variabel kedua, untuk pria dia jawab 3,2 gitu, yang artinya dia setuju gitu, bahwa dia menggunakan internet gitu ya sebelum melakukan pembelian gitu ya. Jadi dia searching dulu apa spesifikasinya, kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi dengan comparements ini bisa kita ketahui teman-teman secara analisis deskriptif untuk mengetahui berapa sih rata-rata orang gitu ya responden yang ada di dalam riset ini menjawab skala sekian, kemudian diinterpretasikan. Rata-ratanya apa? Apakah dia setuju ataukah dia tidak setuju dan semacamnya. Nah, itu fungsi daripada menganalisis deskriptif. Nah, kemudian setelah frekuensi ya, teman-teman bisa juga melihat gitu, memastikan ya dengan mengexploring data menggunakan histogram ya untuk melihat saja itu secara visual, teman-teman, secara visual bahwa bagaimana berapa persen gitu orang yang memilih gitu ya internet dan semacamnya. Jadi ini hanya sebatas penyajian data secara visual. Baik, selanjutnya tadi ya setelah, histogram, selanjutnya ada whisker plot ya. Ini salah satu teknik ketika bicara mengenai exploring data dulu untuk bicara mendeskripsikan data. Ini gunanya adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui ya, apakah dalam sebaran data yang ada itu ada outlier atau data-data yang ekstrim munculnya, teman-teman. Nah, kembali ke studi kasus ya, kita lihat caranya adalah diklik analyze, kemudian deskriptif statistik dan explore. Nah, di sini teman-teman pilih variabel mana yang mau dilihat gitu ya. Misalkan kita di sini ingin mengetahui dari umur ya. Kita melihat mau umurnya seperti apa, kemudian dependent list kita masukkan. Nah, di statistik teman-teman klik outlier, dicentang outliernya, kemudian di plots teman-teman sudah seperti ini, biarkan, dan kemudian optionnya juga oke, lalu klik oke. Nah, di sini terlihat ya, ini diabaikan. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini teman-teman ya, bahwa dari tabel whisker plot ini ya, whisker plot ini kita dapat mengetahui ya dari segi umur gitu. Nah, nilai yang tengah-tengah ini, yang garis hitam ini dia menunjukkan nilai median. Yang artinya kalau kita tarik ya mungkin di kisaran 35-an nih umurnya ya dari 1.400 responden yang ada. Nah, kalau yang paling atas ya garis atas ini ya kotak ini dia menandakan nilai ya kuartil atas dan di bawah ini adalah kuartil bawahnya. Intinya nilai tengah-tengahnya adalah mediannya yaitu adalah 35 tahun gitu ya. Jadi kalau ditanya oleh pemangku kepentingan berapa sih dari 1.400 konsumen yang melakukan pembelian di situs auto online ini berapa umurnya, berapa range-nya, demografinya berapa untuk kita ketahui demografinya. Nah, yang paling penting dengan teknik whisker plot ini rekan-rekan bahwa bisa kita ketahui ya, ada outlier ya yang atas ini yang muncul 793, 934, 937 dan 320 ini outlier. Yang artinya ada beberapa penyebaran gitu ya dari 1.400 orang ini setidaknya ada 4 orang yang memang dia benar-benar usia lebih lanjut gitu ya, usia lanjut gitu. Nah, kalau tidak penasaran teman-teman tinggal cek saja tabulasi datanya, yaitu misalkan di responden 793. Maka lihat datanya responden ke 793, teman-teman, ya. Berarti tadi kan nilai min atau mediannya adalah rata-rata tuh 35 tahun yang ngisi responden. Tapi ada outlier yaitu di responden 793 ya. Kita lihat 793. Nah, ini teman-teman. Nah, ya berarti kalau dari segi umur ya, maka bukan data yang ini, maaf. Dari segi umur kita lihat tadi responden 793 ya, 793, maka usianya adalah bisa kita ketahui di sini 65 tuh teman-teman. Ya, jadi yang rata-rata tadi 35 tahun yang mengisi sebagai responden ternyata ada usia 65 ya. Nah, ini merupakan nanti bisa juga pengambilan keputusan. Oke, nanti kita fokusnya di rentang usia sekian gitu kan atau enggak 20 sampai 35 gitu kan. Sehingga untuk apa pengambilan keputusan ke depannya yaitu
untuk strategi pemasaran ya, kontennya yang cocok apa dan semacamnya. Jadi kembali ke analisis ini, deskriptif ini kita dapat mengetahui juga ya, selain responden ke 793 juga ada tuh yang lainnya. Ini merupakan outlier, yang mana rata-rata tuh 35 tahun yang isi. Maka kita bisa fokus nih gitu kan. Maka kita bisa fokus untuk membuat konten yang memang relate dan relevan untuk usia dari demografi 30 sampai 40 misalkan. Seperti itu. Bagaimana websitenya, bagaimana user interface-nya di dalam website dan lain-lainnya. Nah, terakhir ada tentunya bicara korelasi yang selalu teman-teman kita pelajari di dalam statistik 2 dan juga bicara mengenai metode penelitian manajemen. Nah, mungkin teman-teman sudah masih ingat ya bagaimana caranya dan fungsinya bagaimana, dan tentu studi kasus ini itu adalah tadi ya, setidaknya untuk mendapat gambaran bahwa bagaimana teman-teman bisa memahami analisa data pada sebuah proses riset pemasaran digital. Nanti kita akan bahas lebih dalam dan lebih detail di dalam video conference. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan salam sukses untuk kita semua.